Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang yang membatalkan wudhu. Sebetulnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada juga penjelasan tentang pembahasan masalah yang membatalkan wudhu. Mengambil dari kitab Ibanatul Ahkam jilid ke-1 sarah dari kitab Bulughul Maram. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadiruna insya hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wala yatawaddauna. Akhrajahu Abu Daud wa sahahu ad-Darqutni wa asluhu bi Muslim. Menerima hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana ashabun Rasulillah SAW ala ahdihi yang tadiruna al-isya. Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada masa Rasulullah SAW yang tadiruna al-isya, sudah terbiasa mereka menanti pelaksanaan sholat berjamaah isya, menunggu Rasul hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga menundukkan kepala mereka, summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu ad-Darqutni. Hadis ini ditahrij oleh Abu Dawud dan disahihkan menurut ad-Darqutni, dan asal dari hadis ini adalah dari riwayat Muslim. Mana secara ijmali, secara global, secara umum, karena as-sahabatu ridwanullahu alaihim ajmain bi jamani rasuli yang tadiruna isya liyuduha ma'a rasulil karim. Sesungguhnya sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah semuanya pada zaman Rasulullah SAW yang tadiruna isya, mereka menunggu sholat isya liyuduha ma'a rasulil karim, untuk melaksanakan sholat isya tersebut bersama Rasulullah SAW yang mulia. Pakana yata'akhuru alaihim fil khuruji fayadhabu min ta'abin nahar wa kadifin naum hatta tatamila ru'usuhum minan naumi. Kemudian Rasul suatu ketika keluar dari rumahnya terakhir, menunda, tidak langsung keluar waktu ketika masuk sholat isya. Maka para sahabat mereka melaksanakan pergi dari rumahnya minta bin nahari wakadihi bin naumi, dari kesulitan siang dan posisinya mereka sudah menunggu sehingga mereka tidur, hatta tamila ru'usahum minan naumi, sehingga kepala daripada sahabat tersebut menunduk karena kecapean dari aktivitas waktu siang. Sudah dibayangkan di daerah Jazirah Arab, di kota ataupun di Madinah, mungkin cuacanya lebih panas daripada di kita di Indonesia. Maka kondisi siang yang begitu terik, kemudian pekerjaan rutin yang dikerjakan di tengah siang bolong, kecapean setelah pekerjaan siang, kemudian mau melaksanakan sholat isya menunggu. Jadi dalam kitab Bukhari diriwayatkan, bahkan Rasulullah SAW diceritakan dari kitab Bukhari ataupun dari kitab Fathul Bari syarah daripada kitab Bukhari tersebut, Rasul suatu ketika keluar sholat berjamaah isya itu pertengahan malam, sehingga para sahabat dari hadis tersebut diceritakan ada yang sampai 2 kali bangun dari tidur menunggu untuk sholat berjamaah. Bagaimana para sahabat sabar menunggu Rasulullah SAW untuk berjamaah. Berbeda dengan kondisi sekarang, misalnya ada seorang ustadz ataupun kiai
sudah ditunggu jamaahnya, kemudian jamaahnya sudah membaca sholawat di masjid, biasanya yang tadinya nadanya pelan bisa jadi berubah lebih kencang. Sholatullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih kencang membacanya karena kesal imamnya belum datang. Ini sahabat dari hadis Bukhari diriwayatkan sabar menunggu sampai Rasul keluarnya tengah malam. Ketika Nabi datang kepada sahabat tersebut, para sahabat tidak marah. Mereka biasa-biasa saja, tidak penuh menunjukkan raut muka yang berubah karena Rasul yang kebetulan datangnya telat. Tapi Rasul mengatakan ini adalah waktu yang disunatkan untuk melaksanakan sholat isya. Nah, ini yang biasa digunakan daripada kitab-kitab yang ada di dunia pesantren, kitab-kitab fikih. Bagaimana kalau terjadi perbenturan antara kegiatan pengajian kemudian dengan waktu awal sholat isya dilaksanakan, maka tidak dipermasalahkan apabila menunda dulu sholat isya sampai pelaksanaan pengajian beres. Ketentuan dari hadis yang tadi diutarakan dari kitab Bukhari ataupun syarahnya yaitu Fathul Bari. Bahkan di sini diceritakan para sahabat tersebut sehingga menundukkan kepala. Yang dimaksud hatta tahbiqor usuhum di sana tamilu wa huwa mansubun bi an mudmarujuban badahatta wa makna yanamuna ila antaskuta alqanahum ila sadrihim wa hum qunudun minan naumi. Yang dimaksud hatta tahbiqor di sana yaitu para sahabat tidur ila antaskuta alqanahum ila sadrihim, sehingga menjatuhkan dahi-dahi mereka kepada dadanya begini. Karena sangat ngantuk, para sahabat menunggu sambil duduk tidur, di mana dagunya menempel di dada. Wahum qumudun minan naumi, mereka tidur dari posisi sambil duduk. Nah, ini yang menjadi permasalahan nanti bagaimana tidur yang membatalkan wudu dengan kriteria-kriteria tertentu, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Dengan kriteria yang lain justru dengan tidur membatalkan wudu, sesuai khilafiyah yang terjadi di para sahabat. Wa talaqal ulama pinnat til wudu ibn naumi panadoro malikun ila sifatin naumi. Itulah para ulama dalam menjatuhkan bahwa tidur tersebut membatalkan wudu. Panadoro Malik ila sifatin naumi, maka Imam Malik melihat bagaimana tata cara tidurnya. Faqala in kana sakilan, apabila tidurnya tersebut yang pulas, yang berat di sana adalah pulas, bahwa alladzi yahisu sahibahu bima fa'ala bihadratihi, sehingga orang yang pulas tidurnya tersebut tidak tahu apa yang dikerjakannya di depannya. Berbeda misalnya karena menahan kantuk sehingga sesekali dia mendengar apa yang dikatakan walaupun tidak jelas. Ada orang yang berbicara, kemudian ada orang yang berjalan di depannya atau di sampingnya, seketika ataupun sekali-kali mendengar, tapi di waktu ke lain dia tertidur. Nah, itu masih kondisi belum pulas. Kalau orang yang tidurnya sudah pulas, biasanya sambil mendengkur walaupun posisinya duduk, maka menurut Imam Malik, kalau posisi tidurnya kondisi dengan tidur yang pulas, maka nakodol wudu, tidur tersebut membatalkan wudu. Misalnya kalau sampai mendengkur, tidak sadar apa yang terjadi di sekitar dia ataupun yang dia kerjakan. Wa in kana khofifan pala, tapi apabila tidurnya hanya tidur yang ringan, kondisinya masih mendengar apa yang dibicarakan orang lain walaupun tidak jelas apa yang dibicarakannya, tapi terdengar ada orang lain di sekitarnya, kemudian dia menahan kantuk
yang cukup berat tetapi masih mendengar suara-suara di sekitarnya, maka di sini pala tidak membatalkan wudhu. Bagaimana menurut imam madhab yang lain? Wanadoro As-Syafi'i ila sifatin naimi, melihat Imam As-Syafi'i bagaimana kriteria orang yang tidurnya. Pakola innama mumakanan mak'adatuhu minal ardi layan wudu ahu wa illa intakodo. Kata Imam As-Syafi'i, apabila tidurnya dengan posisi tidurnya duduk, tempat duduknya tidak berubah daripada permukaan alas tempat duduk dia, layan wudu ahu, maka tidak membatalkan wuduknya. Wa illa inin takodo, tetapi apabila tidak bisa sesuai menempati tempat duduknya, mohon maaf karena belum misalnya terbiasa tidur sambil duduk, tidak profesional, kan di kalangan para santri juga orangnya beda-beda. Ada yang memang sudah terbiasa tidur sambil duduk, posisinya begini, tidak kelihatan dia sedang tidur, kelihatannya sedang melihat kitab yang sedang dikaji. Ada juga seorang santri yang belum terbiasa tidur dengan posisi duduk, di mana ketika dia duduk, posisi tidurnya sambil duduk, maka akan sempoyongan ke depan, ke pinggir, kadang kalau tidak tahan sampai ke belakang. Biasanya ke depan, yang ke pinggir masih bisa diseimbangkan. Ketika ingat misalnya ngantuknya ke pinggir, nah seperti itu bisa bisa ditahan. Tetapi apabila ke belakang, misalnya mohon maaf lagi sholat Jumatan, orang lain sedang mendengarkan khutbah, jangan ngantuk nih, sholat Jumatnya sedang mendengarkan khutbah. Kalau menurut Imam As-Syafi'i, duduknya posisinya menempati tempat yang didudukinya, tidak goyang, tidak ke depan, ke pinggir, ke belakang, posisi tidak seperti ini, kemudian ke pinggir seperti ini, ataupun ke belakang, maka itu menunjukkan wudhunya tidak batal. Tetapi kriteria dari pengikut madhab Imam As-Syafi'i memberikan gambaran yang dimaksud yang menempati tempat duduknya, mohon maaf, pantatnya pun ataupun orangnya pun bisa dikriteriakan pantat yang sudah mencukupi, mohon maaf. Misalnya kalau orang ini pantatnya misalnya kelihatan besar, ataupun pantatnya yang cukup tidak mengeluarkan angin, berbeda dengan orang yang kurus. Mohon maaf, walaupun duduknya seperti ini, maka kalau yang orang kurus maka akan membatalkan wudhu walaupun duduknya sambil tidur. Kenapa? Karena ada kemungkinan ketika dia bergoyang sedikit, orang yang kurus kan tidak tertutup ini, beda dengan yang posisi orang yang gemuk, kemudian pantatnya juga ikutan gemuk. Ketika lubang anus, tempat keluar dari buang angin besar tersebut, nah buat keluar angin tersebut tertutupi, tidak bisa keluar, berbeda dengan orang yang kurus ketika duduk. Kata orang yang sedang sambil tiduran tersebut, orang yang kurus, kemungkinan ketika dia goyang tidurnya, maka ada angin yang keluar ataupun kentut yang keluar daripada sela-sela ataupun lipatan-lipatan daripada tempat duduknya tersebut. Jadi dikhawatirkan, maka kriteria orang yang tidak batal wudhunya apabila dia posisinya yang pertengahan, yang tidak terlalu kurus menurut madhab Imam As-Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, innama ala halati min ahwali sholat ka'annama qa'iman au qa'idan au sajidan lam yanqud al-wudu. Menurut Abu Hanifah ini unik, berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam As-Syafi'i, di mana kalau menurut Imam Malik bagaimana tidurnya? Kalau tidurnya ngantuk berat, maka batal wudhunya. Kalau tidurnya tidak terlalu berat, masih ingat
ada orang yang berbicara maka tidak batal wudunya. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila orang yang tidurnya tersebut nama qaiman au qaidan, orang tersebut tidurnya sambil berdiri ataupun sambil duduk, aw sajidan atau sambil sujud, lam yanqud al-wudu'a, maka tidak membatalkan tidur tersebut al-wudu'a terhadap wudu. Wa illa, akan tetapi apabila tidak sambil berdiri tidurnya, tidak sambil duduk, tidak sambil sujud, maka batal wudunya. Kenapa satu posisi tidak diucapkan? Bagaimana orang yang tidurnya sambil ruku? Mohon maaf, menurut logika saja, kenapa Imam Abu Hanifah tidak mengatakan bagaimana orangnya yang tidurnya sambil ruku? Ya kan mungkin tersungkur orang yang ruku sambil tidur, pasti tersungkur, berbeda dengan orang yang berdiri. Kemungkinan masih bisa bertahan dari posisi tidurnya tersebut. Jadi menurut Abu Hanifah, kalau ada orang yang tidur sambil berdiri, orang yang tidur sambil duduk, ataupun orang yang tidur sambil sujud, maka tidak batal wudunya. Wa qala Ahmad idana ma qaidan au qaiman lam yanqud al-wudu'a. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidurnya sambil duduk ataupun berdiri, maka tidak batal wudunya. Akan tetapi apabila bukan sambil dengan duduk, bukan sambil berdiri, maka batal wudunya. Maka di sini bisa ditarik beberapa persamaan yang dua madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal mendekati kaifiyatus sholat, bagaimana orang tidurnya sedang seperti posisi sholat. Kalau Imam Abu Hanifah sambil berdiri, sambil duduk, sambil sujud, tidak batal. Kalau tidurnya dengan posisi yang tiga, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidurnya sambil duduk ataupun sambil berdiri, tidak batal. Jadi kalau sujud menurut Imam Ahmad bin Hanbal batal. Menurut Imam Asy-Syafi'i cukup satu, yaitu orang yang tidurnya sambil duduk, kemudian tidak berubah dari tempat duduknya tersebut, orangnya yang pertengahan tidak terlalu kurus, maka tidak batal wudunya. Kalau Imam Malik melihat bagaimana tidurnya, kalau tidurnya kantuk berat, maka batal wudunya. Apabila tidurnya hanya tidur posisinya masih mendengar orang yang sekitar berbicara atau kebisingan yang terjadi, maka tidak batal wudunya. Itu mudah-mudahan jadi pemahaman ketika kita melihat orang lain berbeda dengan kita dalam melaksanakan, khususnya pembatalan daripada wudu. Di antaranya nanti kita akan bahas yang bersentuhan kulit dengan orang lain dengan posisi bukan mahram, lawan jenis, batal dan tidaknya kita bahas di kesempatan yang lain. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.